Shalom, nama saya Matrix Merari Olbata, Prodi Pendidikan Agama Kristen, kelas A, semester 5, mata kuliah Kode Etik Profesi Guru. Di sini saya akan menjelaskan tentang komitmen profesi. Yang pertama itu penghargaan dan kesejahteraan guru. Yang pertama, penghargaan. Penghargaan merupakan perbuatan menghargai atau sebagai bentuk apresiasi yang diberikan atasan kepada pegawai karena presentasi yang diraih oleh pegawai tersebut yang memberikan kontribusi kepada perusahaan yang bersangkutan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinyatakan penghargaan adalah perbuatan menghargai dan penghormatan. Penghargaan itu juga dapat diartikan sebagai perbuatan menghargai atau sebagai bentuk apresiasi terhadap pegawai. Mulyadi dan Setiawan menyatakan bahwa sistem penghargaan merupakan salah satu alat pengendali penting yang digunakan oleh perusahaan, merupakan untuk memotivasi personelnya agar mencapai tujuan perusahaan dengan perilaku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, menjelaskan tentang penghargaan guru yang menyatakan bahwa pasal 36 ayat 1, guru yang berprestasi atau berdedikasi luar biasa dan bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan, sedangkan ayat 2, guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dan pemerintah daerah dan masyarakat. Pada pasal 37 ayat 1, penghargaan dapat diberikan oleh pemerintah daerah, masyarakat, organisasi, dan satuan pendidikan. Pada ayat 2, penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolah, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten atau kota, dan tingkat provinsi, tingkat nasional atau internasional. Pada ayat yang ketiga, penghargaan pada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, atau penghargaan lainnya. Pada ayatnya yang keempat, penghargaan kepada guru dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Guru Nasional, Hari Pendidikan, dan lain-lain. Pada pasal 38, pemerintah dapat menetapkan peraturan Hari Guru Nasional sebagai penghargaan kepada guru yang diatur dengan peraturan perundang-undangan pendidikan yang baik dan unggul, tetap bergantung pada kondisi mutu guru. Hal ini ditegaskan oleh UNESCO dalam laporan The International Commission on Education for 21st Century, yakni memperbaiki mutu pendidikan pertama-tama tergantung pada perbaikan perekrutan, pelatihan, status sosial, dan kondisi kerja para guru. Mereka membutuhkan pengetahuan dan keterampilan, karakter personal, prospek profesional, dan motivasi yang tepat jika ingin memenuhi ekspektasi stakeholder pendidikan. Menurut Mulyadi dan Setiawan, penghargaan menghasilkan dua macam manfaat, yaitu yang pertama, memberikan informasi, yang kedua, memberikan motivasi. Penghargaan merupakan alat penting yang digunakan oleh organisasi untuk membangkitkan motivasi dalam diri personel dalam bertindak demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Menurut Mulyadi dan Setiawan, kriteria penghargaan antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, penghargaan harus dihargai oleh penerima. Yang kedua, penghargaan harus cukup besar untuk dapat dimiliki dampaknya. Yang ketiga, penghargaan harus dapat dimengerti oleh penerima. Yang keempat, penghargaan harus diberikan pada waktu yang tepat. Yang kelima, dampak penghargaan harus dirasakan dalam jangka panjang.
Yang keenam, penghargaan harus dapat diubah. Yang kedua, kesejahteraan guru. Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang artinya aman, sentosa, dan makmur selamat. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa kesejahteraan pekerjaan adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan keperluan yang bersifat jasmania dan rohania, baik di luar hubungan kerja yang secara langsung dan tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja. Dengan demikian, maksud dari kata sejahtera dapat dilihat dari segi lahirnya adalah dikatakan sejahtera apabila anggaran pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, sehingga dalam hal ini secara material dapat tercukupi kebutuhan sehari-hari. Dan dari segi batinnya adalah dikatakan sejahtera apabila dalam melaksanakan tugasnya dengan rasa senang dan niat ibadah, sehingga dalam hal ini rasa nyaman dan tentram dalam melangsungkan hidupnya. Komitmen serius untuk meningkatkan mutu profesionalitas dan kesejahteraan guru merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jika mau serius untuk memperbaiki peradaban bangsa ini, sebab guru yang bermutu dan sejahtera memegang peran sentral dalam proses pendidikan. Artinya, tuntutan untuk meningkatkan mutu profesionalisme guru sangat korelatif dengan kesejahteraan yang dirasakan guru. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 14 ayat 1 menerangkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalisme guru berhak mendapatkan yang pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan presentasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesional. Yang keenam, memperoleh rasa nyaman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, strategi peningkatan mutu guru. Perkembangan sikap profesional ini dapat dilakukan baik ketika dalam pendidikan atau prajabatan maupun setelah bertugas atau dalam jabatan, yaitu yang pertama, pengembangan selama pendidikan prajabatan. Yang kedua, pengembangan sikap selama dalam jabatan. Adapun cara untuk pengembangan kompetensi guru yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, program sertifikasi. Sertifikasi guru adalah proses perolehan sertifikat pendidikan bagi guru. Sertifikat pendidik bagi guru berlaku sepanjang yang bersangkutan menjalankan tugasnya sebagai guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, yaitu untuk kepentingan sertifikasi dan menjamin mutu pendidikan perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. Hal ini diperlu karena dengan adanya pasca sertifikasi guru harus tetap meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya agar mutu pendidikan tetap terjamin. Peningkatan kompetensi guru dan profesionalisme guru dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, studi lanjut program strata atau magister. Yang kedua, kursus dan pelatihan. Yang ketiga, pemanfaatan jurnal. Yang keempat, seminar. Kebijakan pengembangan profesi guru dan pengawasan serta pendidik Kristen lainnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penguatan dan peningkatan spiritual guru. Yang kedua, pembinaan karakter guru. Yang ketiga, peningkatan kompetensi guru. Yang keempat, meningkatkan pelaksanaan manajemen PAK.
Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keenam, peningkatan kesejahteraan. Yang ketujuh, peningkatan manajemen pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Shalom.